Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Sebelum masyhur dengan panggilan Abu Jahal, sebutannya terdahulu adalah Abul Hakam, yang berarti sosok bijaksana. Awal mula dia disebut sebagai Abu Jahal, yang artinya biang kebodohan, merujuk pada beberapa riwayat tentangnya yang sering dikutip di kitab Sirah Nabawiyah, seperti sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan mengadakan majlis pada malam hari di rumahnya atau di rumah salah seorang sahabat. Suatu malam Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di rumah beliau. Diam-diam Amr bin Hisham datang mendekati rumah tersebut untuk mendengarkan apa-apa yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Dia terus berada di situ sampai menjelang subuh. Ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh dua sahabat beliau, yaitu Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syuraik. Mereka tentu saja kaget ketika berjumpa satu sama lain di dekat rumah Rasulullah yang adalah musuh bersama mereka. Mereka malu sehingga mereka beranjak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya mereka kembali lagi. Kejadian yang sama terjadi 3 malam berturut-turut. Lalu ketiganya merasa masing-masing harus menjelaskan alasannya menguping ketika Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya. Keesokan paginya Al-Akhnas mendatangi Abu Sufyan di kediamannya. "Wahai Abu Hanzalah," panggilan Abu Sufyan, "katakan kepadaku bagaimana pendapatmu tentang apa-apa yang telah engkau dengar dari Muhammad?" tanya dia. Maksudnya ada beberapa ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah yang dipahaminya, tetapi sebagian lain kurang dipahaminya. "Demi Tuhan, saya juga begitu," timpal Al-Akhnas. Si tamu lalu pamit untuk kemudian mendatangi rumah Abu Jahal. "Wahai Abul Hakam, bagaimana pendapat engkau tentang apa yang engkau dengar dari perkataan-perkataan Muhammad?" tanya dia. "Kami dari Bani Umayyah dan Bani Abdul Manaf saling berebut kehormatan. Kalau mereka mampu memberi makan orang-orang fakir, maka kami juga mampu melakukannya. Kalau mereka mampu memikul beban, maka kami juga mampu. Kalau mereka mampu menyantuni orang-orang miskin, maka kami juga mampu. Bahkan kami sama-sama duduk di atas kuda tunggangan untuk berperang, sehingga antara kami dan mereka setara dalam kemuliaan," jawab Abu Jahal dengan nada ketus. "Tetapi sekarang dari mereka terdapat seorang nabi. Kapan dari kabilahku akan menyamai kedudukan mulia itu?" serunya lagi. Dalam riwayat lain disebutkan, pada suatu hari Al-Masur bin Mukramah mendatangi kediaman Abu Jahal. Sang tamu ingin menanyakan sesuatu yang selama ini mengganjal pikirannya. Mengapa pamannya itu sangat memusuhi Nabi Muhammad, padahal sebelumnya ia menaruh respek padanya. "Wahai pamanku," kata Al-Masur, "pernahkah kalian menuduh Muhammad sebagai pendusta sebelum ia menebarkan berita yang sekarang ini, maksudnya risalah kenabian? Wahai anak saudariku, demi Allah, sungguh Muhammad ketika masih muda memiliki gelar Al-Amin, orang yang terpercaya di tengah masyarakat. Kami sama sekali tidak pernah berpikir untuk menyebutnya sebagai pendusta," jawab Abu Jahal. "Lantas mengapa sekarang engkau menyebutnya sebagai pendusta? Kalau memang Muhammad bukanlah pendusta, mengapa engkau dan kaummu dari Quraisy tidak mengikutinya?" kata Al-Masur lagi. Setelah diam beberapa saat, Abu Jahal pun berkata, "Ketahuilah, antara kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam berbagai perkara kehormatan. Jika mereka menyediakan makanan bagi peziarah Baitullah, maka kami juga menyediakan. Jika mereka memberikan perlindungan, kami pun melakukannya. Bahkan saat berperang, kami dan Bani Hashim sama-sama dalam kemuliaan yang setara." Al-Masud terus menyimak penuturan pamannya itu. "Sekarang mereka Bani Hashim mengatakan, dari kalangan kami ada seorang nabi. Lalu kapan kabilahku menyamai kemuliaan ini?" kata Abu Jahal dengan nada tinggi. Pada riwayat lainnya diceritakan, beberapa hari sebelum perang Badar, ia menjumpai Al-Akhnas bin Syuraik. Kawannya itu bertanya, "Wahai Abul Hakam, beritahu aku tentang Muhammad. Apakah ia adalah orang yang jujur ataukah pendusta?" "Celakalah engkau," jawab Abu Jahal. "Demi Allah, sungguh Muhammad itu seorang yang jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong. Namun kalau anak-anak Qusay mengatur semua urusan perang, juga memegang kunci Ka'bah, lalu memberikan minuman jemaah haji, dan juga sekarang kenabian, maka kami ini dari Quraisy yang lain kebagian apa?" Secara nasab, Rasulullah SAW berasal dari Bani Hashim, sedangkan Abu Jahal
dari Bani Makhzum. Dari ucapannya itu, nyatalah bahwa Abu Jahal menolak dakwah Rasulullah semata-mata karena gengsinya. Ia mengakui beliau tidak pernah berbohong. Yang keluar dari lisan Al-Amin selalu adalah kebenaran. Namun, fanatisme kesukuan telah membutakan mata hatinya. Sejak mengetahui hal itu, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Abu Jahal karena pemuka musyrikin itu telah menukar keimanan dengan kesombongan duniawi yang semu. Berbagai teror dan ancaman dilakukan agar Nabi tidak melanjutkan dakwahnya. Namun ternyata ada saat-saat ketika Abu Jahal ketakutan dengan Nabi dan memilih untuk menuruti kata-kata beliau SAW. Saat itu baginda Rasulullah SAW sedang berada di masjid bersama para sahabatnya. Tiba-tiba seorang dari kabilah Zabid mengelilingi orang-orang yang berada di masjid tersebut. Ia berkata, "Hai orang-orang Quraisy, para pedagang mendatangi kalian, lalu kalian berbuat zalim kepada mereka di tanah mulia kalian ini. Bagaimana bisa?" Seorang laki itu lantang dan terus-menerus menyuarakan isi hatinya hingga didengar oleh Rasulullah dan para sahabatnya. "Siapa yang menzalimimu?" tanya baginda Rasul. Lelaki itu menceritakan bahwa ia datang dengan membawa 3 unta yang bagus dan mahal untuk dijual. Kemudian Abu Jahal menawar dengan sepertiga harganya. Sebab penawaran tersebut tidak ada lagi yang menawar untanya. "Dia merugikan daganganku," ucap lelaki itu. "Di mana untamu?" tanya baginda Rasul. "Itu di Hazurah," jawab lelaki itu memberitahu 3 untanya. Baginda Rasul bergegas untuk melihat untanya. Beliau SAW memberi penawaran hingga terjadi kesepakatan pembelian ketiga untanya. 2 unta dijual kembali, 1 unta dijual dan hasilnya Rasulullah berikan kepada para janda dari kabilah Abdul Muttalib. Di samping pasar Abu Jahal sedang duduk. Ia hanya melihat, tidak ada suara darinya karena takut kepada Rasulullah. "Hai Amru, awas saja kau ulangi seperti apa yang kau perbuat kepada lelaki ini, maka kau akan melihat dariku apa yang kau tidak suka," ancam Rasulullah kepada pembesar Quraisy itu. "Aku tidak akan mengulanginya wahai Muhammad, aku tidak akan mengulangi," kata Abu Jahal ketakutan. Ketika Rasulullah telah pergi, Umayyah bin Khalaf bersama kawan-kawannya mendatangi Abu Jahal. "Kau menghinakan diri di depan Muhammad. Kalau demikian, mungkin kau ingin menjadi pengikutnya. Ketakutan apa yang merasuki dirimu?" tanya Umayyah kepada Abu Jahal. "Apa yang kau lihat tentangku memanglah nyata. Aku melihat 2 orang laki-laki tegap dan besar berdiri di samping kanan dan kiri Muhammad dengan menggenggam tombak. Keduanya sudah siap menusukku dengan tombaknya jika aku tidak mengiyakannya." Di kisah yang berbeda disebutkan, ketika itu Abu Jahal berhutang unta kepada seorang yang bernama Irashi. Lalu ia menunda-nunda untuk melunasi hutangnya. "Hai orang-orang Quraisy, siapa yang bisa menolongku untuk menagih hutang kepada Amr bin Hisham? Aku orang asing, aku adalah musafir, ia telah merampas hakku," teriak Irashi kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang kafir Quraisy memberi petunjuk agar ia meminta tolong kepada baginda Rasul. Tujuan mereka seperti itu tidak lain hanya mengejek, karena mereka menganggap baginda Rasul tidak berani menghadapi Abu Jahal. Lelaki itu langsung bergegas menemui baginda Rasul. "Hai hamba Allah, Amr bin Hisham telah merampas hakku. Aku seorang musafir. Aku bertanya kepada mereka siapa yang bisa membantu diriku untuk mengambil kembali hakku. Mereka memberi petunjuk agar aku mendatangimu. Maka bantulah diriku untuk mengambil hakku. Semoga Allah merahmatimu." Irashi mengadu kepada baginda Rasulullah. Akhirnya baginda Rasul bersama Irashi mendatangi rumah Abu Jahal. Baginda Rasul mengetuk rumahnya. "Siapa?" teriak Abu Jahal dari dalam rumah. "Muhammad," jawab tegas baginda Rasul. Abu Jahal keluar menemui Rasulullah dengan wajah yang pucat. "Berikan hak pemuda ini," perintah baginda Rasul. "Baik, tetaplah di tempatmu hingga aku memberikan haknya," ucap paman Nabi itu dan terburu-buru masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia menyerahkan apa yang menjadi hak Irashi. Irashi pun beranjak pergi hingga kembali ketemu dengan orang-orang yang memberi petunjuk untuk menemui baginda Rasulullah. "Semoga Allah membalas kebaikan Muhammad. Ia telah mengembalikan hakku dari Amr bin Hisham," tutur Irashi kepada mereka. Mereka saat itu menunggu seorang yang mereka utus menjadi mata-mata untuk mengamati apa yang terjadi saat baginda Nabi bersama Irashi ke rumah Abu Jahal. Saat utusan mereka datang, mereka serempak bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Utusan mereka pun menceritakan bahwa Abu Jahal ketakutan saat mengetahui yang mengetuk pintu adalah Nabi Muhammad.
Mereka pun menemui Abu Jahal, menanyakan perihal ketakutannya saat bertemu dengan baginda Rasulullah. "Celaka kalian, Muhammad tidak mengetuk pintu dan aku tidak mendengar suaranya kecuali aku dipenuhi dengan rasa ketakutan. Saat aku keluar, ada seekor unta jantan di atas kepalaku. Kalau aku enggan menyerahkan haknya, niscaya unta itu sudah siap menyantap kepalaku," ujar Abu Jahal dengan ketakutan. Meski demikian, Abu Jahal tidak pernah kapok dan tetap mengintimidasi Nabi. Abu Hurairah bercerita, Abu Jahal pernah berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan keningnya di tanah ketika sholat di depan batang hidung kalian?" Lalu salah seorang menjawab, "Iya benar." Abu Jahal berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sesungguhnya aku akan menginjak-injak lehernya dan membendamkan wajahnya ke tanah." Hingga suatu hari Abu Jahal mendapati Nabi sedang sholat, namun ia tidak bisa melakukan niat buruknya. Justru ia tidak berkutik dan merasa ketakutan. Saat ditanya oleh salah seorang di dekatnya, Abu Jahal berkata, "Sesungguhnya aku melihat ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan, dan sayap-sayap yang ada di antara aku dan Muhammad." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Andai kata Abu Jahal sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan dikoyak-koyak satu persatu." Namun demikian, Abu Jahal juga pernah berjasa kepada Rasulullah. Ketika usia beliau SAW baru menginjak 6 tahun, Muhammad kecil sudah ditinggal wafat kedua orang tuanya. Abdul Muthalib, kakeknya, lalu menjadi pengasuh berikutnya. Saat dalam asuhannya pernah terjadi hal yang memilukan sekaligus menakjubkan, yaitu hilangnya Muhammad kecil. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirah Marahil Labib menuliskan riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW saat kecil dulu pernah tersesat di jalan kota Mekah. Abdul Muthalib bergelantung pada penutup Ka'bah atau astar Ka'bah seraya berdoa dengan bait syair yang berbunyi, "Hai Tuhanku, kembalikan anakku Muhammad, kembalikanlah dia wahai Tuhanku, dan jadikanlah kekuatan dia di sisiku." Abdul Muthalib tidak henti-hentinya mengulang-ulang bait syair ini di samping Baitullah sampai Abu Jahal mendatanginya dengan menaiki unta bersama Muhammad di depannya. Kemudian Abu Jahal berkata, "Engkau tidak tahu apa yang mengherankan dari putramu." "Kenapa?" jawab Abdul Muthalib. "Aku menderumkan unta, kemudian Muhammad aku dudukan di belakangku, namun untanya enggan berdiri. Setelah Muhammad aku taruh di depanku, baru untanya mau berdiri. Seakan-akan untanya berkata, 'Dia Muhammad adalah seorang pemimpin, kenapa pemimpin di belakang pengikutnya?'" Begitu penjelasan Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.